Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 5 Maret 2022. Judul renungan, ingin diperlakukan dengan pantas? Nats Alkitab terambil di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam pergaulan sehari-hari, saya pernah mendengar beberapa orang anak muda yang sapaan awal jumpa mereka adalah kata-kata yang tak sedap didengar. Anehnya, mereka saling membalas sapaan dengan kata yang tak pantas sambil tersenyum. Nampaknya cara sapaan tersebut sudah menjadi gaya kelompok anak muda ini. Kata sapaan tersebut menjadi biasa bagi kelompok itu karena memang disematkan sesuai dengan karakter individu mereka masing-masing. Mereka bersepakat dan merasa cocok dengan kebiasaan yang tak pantas itu. Sulit rasanya bagi saya untuk menerima sapaan seperti demikian, apalagi memberi sapaan kepada orang lain. Nats hari ini merupakan inti sari dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba bayangkan apa yang terjadi dalam komunitas Kristen bila kita memperlakukan orang lain seperti apa yang pantas orang lain lakukan kepada kita. Pasti indah, bukan? Tuhan Yesus mempraktikkan lebih dahulu saat tentara Romawi memaku tangan dan kakinya. Kristus membuka pintu pengampunan kepada mereka dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34. Kristus mengingatkan bahwa banyak orang yang tidak tahu apa akibat perlakuan buruk mereka kepada orang lain. Pada saat kita memperlakukan orang lain dengan buruk, sebenarnya kita sedang mengizinkan orang lain memperlakukan kita dengan cara yang sama pula. Kristus ingin agar kita menjalankan hidup ini berdasarkan perkataan firman. Bukan sekedar seturut kesepakatan dan kesenangan sosial, senang sama senang saja. Seperti kelompok pemuda di atas. Jika kita menjalani hidup hanya berdasarkan pada kesepakatan bersama saja, maka tak heran di rumah tangga sering terjadi percekcokan yang berujung pada kehancuran. Masing-masing anggota keluarga tidak komit menghidupi nilai-nilai firman, tapi hanya berdasarkan kesepakatan manusiawi yang hanya sebatas mencari kecocokan semata. Ketika masih cocok, terasa damai, tapi tak kala muncul perbedaan, maka hilanglah damai. Apakah demikian? Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menjadi orang percaya yang pasif. Pasif dalam arti asalkan kita merasa cocok sama cocok dengan orang lain, maka kita bisa memelihara kedamaian. Tidak demikian. Kristus mengajar kita untuk menjadi umat-Nya yang mau menghadirkan damai, meski di tengah-tengah perbedaan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk selalu memperlakukan orang lain dengan benar, seperti yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita. Saat kita hanya ingin diperlakukan dengan benar dan tidak memulainya lebih dahulu, maka kita akan menjadi orang-orang egois. Dan orang egois tidak akan sanggup hidup sebagai pembawa damai. Bagaimana dengan kita? Memperlakukan orang lain seperti yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita akan
menghadirkan, dan memelihara damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.